Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Pengacara kesayanganku part 19. Setelah mengetahui kalau si Anggun hamil, Renata pun semakin membenci Anggun karena termakan omongan Intan. Intan memanfaatkan Renata untuk menjauhkan Anggun dari Alex. Renata pun tidak sadar kalau sebenarnya sahabatnya itu tidak sebaik yang ia kira. Renata sangat menuruti perkataan Intan karena Renata bukan dari golongan orang kaya seperti sahabat-sahabatnya. Renata adalah seorang yang dulu waktu dia masih kecil dia adalah teman sekaligus tetangga Alex, Alga, dan Dion. Dari kecil mereka bersahabat. Ayah Renata telah meninggalkan Renata beserta adik dan ibunya. Sehingga di saat sekolah menengah atas, Renata bertemu dengan Intan dan mulai dekat dengannya. Di saat Renata butuh bantuan Intan, Intan selalu saja menolong Renata. Sejak saat itu, mereka juga bersahabat. Pada suatu hari, saat Renata berkumpul dengan Alga, Dion, dan Alex, Intan ikut bergabung bersama mereka. Intan pun mendesak Renata agar dia memperkenalkan dirinya kepada Alex. Tidak lama setelah itu, Renata pun mengenalkan mereka berdua. Dan sejak saat Renata bersama Alex, Intan pun selalu ikut bergabung karena dia ingin lebih dekat dengan Alex. Sejak saat itu, Intan pun mulai dekat dengan Alex dan Intan selalu dimanjakan dan diistimewakan oleh Alex. Dari seorang yang biasa saja menjadi supermodel. Akan tetapi, saat Alex memutuskan untuk pergi dari rumah karena mau dijodohkan, Intan pun mencari laki-laki lain yang lebih kaya dari Alex. Karena pada saat Alex meninggalkan rumah, semua fasilitas telah dicabut oleh ayahnya. Saat di apartemen, saat ayah Anggun melihat Alex bermesraan dengan Intan, itu karena Intan yang memaksanya dan Alex hanya mau memeluknya. Dan pada saat itulah Alex melihat Anggun untuk pertama kalinya. Intan pun berselingkuh dan diketahui oleh Alex. Alex pun memutuskan hubungannya dengan Intan dan memilih mendekati Anggun. Intan terus memprovokasi Renata agar Renata ikut benci dan melakukan hal-hal yang akan membuat Anggun menjauh. Suatu saat, Renata berkunjung ke rumah Alex dan ingin mengajak Anggun untuk membeli kado karena Dion akan berulang tahun. Dan pada saat itu, Alex sedang bekerja. Tok tok tok, Anggun pun membuka pintu. "Mbak Renata, ada apa ya Mbak?" tanya Anggun. "Anggun, maaf ya kalau ucapan aku waktu lalu menyinggung perasaan kamu," ujar Renata berbohong. "Iya Mbak, gak apa-apa. Anggun udah ngelupain masalah itu kok," ujar Anggun. "Oh ya Anggun, aku boleh minta tolong gak? Bisa ikut aku ke pusat perbelanjaan tidak?" ujar Renata mengajak Anggun. "Memangnya kita mau ngapain di sana Mbak?" ujar Anggun. "Aku ingin membeli kado untuk ulang tahun Dion," ujar Renata. "Mas Dion ulang tahun?" tanya Anggun. "Iya, besok lusa dia akan merayakan di kapal pesiar miliknya," ujar Renata. "Mas Alex tahu tidak ya Mbak?" ujar Anggun. "Sepertinya dia tahu. Ayo sekalian kita berbelanja buat kita pakai di acaranya Dion," ujar Renata. Renata telah diberi uang oleh Intan untuk berbelanja agar bisa mengajak Anggun keluar. Anggun pun menelpon suaminya. "Mas, Anggun mau izin ya mau ke pusat perbelanjaan ya Mas," izin Anggun. Karena Alex sibuk dan sedang mengadakan rapat dengan banyak orang penting, akhirnya Alex tidak bertanya dengan siapa Anggun akan pergi. "Iya sayang, hati-hati," ujar Alex.
Sepertinya Mas Alex sibuk. Ya udah, Mas Alex telah mengizinkan aku siap-siap aja. Mbak Renata sudah menunggu di luar, ujar Anggun. Anggun pun bersiap-siap dan pergi ke pusat perbelanjaan bersama Renata. Sesampainya di pusat perbelanjaan, Anggun dan Renata asik memilih kado untuk Dion dan tak lupa memilih baju untuk mereka kenakan di acara Dion. Karena pastinya acara Dion akan dihadiri oleh tamu-tamu penting. Setelah selesai berbelanja sembari bercerita layaknya seorang teman, akhirnya sampailah di tempat di mana Intan telah menunggu Renata dan Anggun. Berhubung banyak sekali pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut, saat Anggun ingin menaiki eskalator, tiba-tiba ada yang sengaja mendorong dirinya hingga Anggun terjatuh, dan itu adalah Intan. Saat Intan mendorong Anggun, tidak ada yang melihatnya, termasuk Renata. Akan tetapi, saat Anggun terjatuh, banyak sekali orang yang menolong Anggun, termasuk Renata. Renata tidak tahu kalau Intanlah yang melakukannya. Renata tidak tega melihat Anggun yang mengalami perdarahan, serta Renata telah merasa nyambung saat lebih kenal dekat dengan Anggun. Renata pun membawa Anggun ke rumah sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif. Renata ragu-ragu untuk memberitahu Alex karena dia takut Alex akan marah kepadanya. Akhirnya setelah sejam dokter belum juga keluar dari ruangan Anggun, Renata pun semakin panik dan akhirnya memutuskan untuk menelpon Alex. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" ujar sekretaris Alex. "Alexnya ada ya Mbak," ujar Renata. "Pak Alex sedang menemui klien Mbak, dengan siapa ya? Dan ada apa bisa saya sampaikan kepada Tuan Alex nanti?" tanya sekretaris itu. "Saya hanya mau bilang sama Alex kalau istrinya kecelakaan di pusat perbelanjaan dan sekarang tengah ditangani dokter sejam yang lalu dan belum ada kabar juga," ujar Renata gemeteran setelah mengatakan hal itu. Ketika mendengar istri bosnya kecelakaan, sekretaris itu langsung menemui Alex di ruangan meeting dan memberitahu Alex kalau istrinya mengalami kecelakaan. Alex pun langsung meninggalkan rapat itu dan langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui istrinya. Sesampainya di rumah sakit, Alex melihat Renata yang mondar-mandir di depan sebuah ruangan UGD. Alex pun dengan rasa kesal melihat Renata pun menarik lengan Renata. "Apa yang kamu lakukan pada istriku?" ujar Alex dengan tatapan marah. "Aku tidak melakukan apapun pada istrimu," ujar Renata. "Bohong, kamu pasti telah melakukan sesuatu karena kamu tidak suka dengan hubungan kami. Kalau sampai ada apa-apa dengannya, aku tidak akan membiarkan hal ini," ujar Alex. "Iya, tapi beneran, aku tidak melakukan apapun pada istrimu," ujar Renata. Alex hanya diam dan menatap tajam ke arah Renata. Setelah beberapa jam lamanya, akhirnya dokter pun keluar dari ruangan UGD. "Dok, bagaimana istri saya dan calon anak saya, Dok? Apa dia baik-baik saja?" ujar Alex. "Puji syukur Tuan, istri Anda tidak apa-apa, pendarahannya sudah bisa kita atasi. Dan calon anak Anda sangat kuat, dia baik-baik saja kok, dan istri Anda bisa dipindahkan ke ruangan lain," ujar dokter. Alex pun langsung menemui Anggun di dalam. "Sayang, gimana kabarmu? Apa baik-baik saja?" ujar Alex memeluk Anggun. "Iya mas, Anggun baik-baik saja," ujar Anggun. "Bagaimana ini semua terjadi?" ujar Alex. Anggun sedang berbelanja dengan Mbak Renata. Saat Anggun naik eskalator, tiba-tiba Anggun terjatuh. "Ya, mungkin karena banyak orang mas di sana," ujar Anggun. "Kamu yakin bukan Renata yang melakukannya? Jangan lindungi dia. Kalau memang dia yang melakukannya, mas akan ambil jalur hukum," ujar Alex. "Tidak mas, bukan Mbak Renata. Ini kecelakaan aja kok mas. Malah Mbak Renata yang menolong Anggun," ujar Anggun. "Ya sudah, kamu istirahat dulu ya," ujar Alex.
Alex pun keluar dan menemui Renata. "Maaf Ren, dan makasih ya Ren telah membawa istriku ke sini. Dan maaf aku telah menuduh kamu yang tidak-tidak," ujar Alex. "Iya Alex, aku memang tidak suka dengan Anggun karena belum mengenal dia. Dan tadi kami serasa sangat akrab sekali," ujar Renata. Renata belum juga sadar kalau dirinya diperalat Intan dan agar Alex memusuhi Renata karena Renata gagal menyatukan kembali Intan dan Alex. Renata pun pulang ke rumahnya dan langsung menghubungi Intan. Renata menceritakan semuanya. "Terus bagaimana keadaannya?" ujar Intan. "Syukurlah dia tidak apa-apa dan bayinya juga baik-baik saja," ujar Renata. Intan sangat kesal karena gagal mencelakai Anggun dan gagal membuat Renata dituduh dan dimusuhi oleh Alex. "Aku harus merencanakannya lagi," gumam Intan menutup ponselnya. Alex pun setiap hari menjaga Anggun dan apabila dia sedang bekerja maka orang tuanya lah atau orang tua Anggun yang menjaga Anggun. Untunglah kandungan Anggun sangatlah kuat sehingga calon anak mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bersambung.